Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja praktikum dari kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Anggi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fasari. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengukuran menggunakan teodolit. Teodolit adalah alat yang dirancang untuk pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar atau horizontal dan sudut tegak atau vertikal, di mana sudut-sudut tersebut berperan dalam penentuan jarak mendatar dan jarak tegak di antara dua buah titik di lapangan. Teodolit banyak digunakan dalam pemetaan lahan, seperti pemetaan topografi untuk konstruksi jalan dan pembangunan. Dalam bidang konstruksi, teodolit umumnya digunakan untuk melakukan pengukuran lokasi pembangunan sebelum dilakukan perataan tanah dan peletakan dan kerataan lantai yang dikehendaki, serta posisi bangunan tertentu terhadap bangunan lainnya. Itu tadi penjelasan secara singkat tentang pengukuran teodolit. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya, Mercy. Terima kasih. Untuk Saudari Mercy, saya persilahkan untuk membacakan materinya. Slide-nya. Perkenalkan, nama saya Mercy Laritmas. Saya akan menjelaskan tentang cara centering alat teodolit. Yang pertama, tempatkan tripod atau statif di atas titik ukur. Kemudian injak sepatu statif agar melesak dalam tanah jika di atas tanah. Tinggi statif disesuaikan dengan orang yang akan membidik dan permukaan kepala atau meja statif diusahakan relatif datar. 3. Ambil pesawat dan letakkan pesawat pada landasan, kemudian dikunci dengan pengunci pesawat. Yang keempat, mengatur unting-unting agar posisi sumbu pertama tepat di atas patok atau titik ukur. Yang kelima, 3 buah skrup A, B, C, kita atur tingginya kira-kira setengah panjang. Yang keenam, sejajarkan teropong dengan 2 buah skrup A dan B, atau kedudukan pertama, kemudian skrup diputar searah atau jika masuk semua, jika keluar semua. Lihat kedudukan gelembung nifo tabung agar tepat di tengah-tengah skala nifo. Yang ketujuh, putar teropong searah jarum jam sehingga kedudukan sejajar skrup A, B, atau diputar kira-kira 90 derajat dan letakkan berlawanan dengan kedudukan pertama atau kedudukan ketiga. Putar skrup ABC sehingga gelembung nifo tepat di tengah-tengah skala nifo. Yang kesembilan, putar teropong searah jarum jam sehingga kedudukannya tegak lurus terhadap 2 skrup ABC dan letakkan berlawanan dengan posisi 2 atau putar 90 derajat. Kedudukan 4. Kemudian putar skrup C tanpa merubah skrup A, B masuk atau keluar agar gelembung nifo tabung tepat di tengah-tengah skala nifo. Yang terakhir, cek gelembung nifo tabung apakah sudutnya tepat di tengah-tengah skala lingkaran nifo. Jika sudah, pesawat siap dioperasikan, dan jika belum, maka ulangi putaran skrup hingga gelembung nifo tepat berada di tengah-tengah skala nifo. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Huda Fitrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang poligon. Pengertian poligon. Metode poligon digunakan untuk penentuan posisi horizontal titik banyak di mana titik yang satu dan yang lainnya dihubungkan dengan jarak dan sudut sehingga membentuk suatu rangkaian sudut titik-titik atau poligon. Pada penentuan posisi horizontal dengan posisi ini, posisi titik yang belum diketahui koordinatnya ditentukan dari titik yang sudah diketahui koordinatnya dengan mengukur semua jarak dan sudut dalam poligon. Penentuan koordinat titik dengan cara poligon ini membutuhkan
yaitu koordinat awal. Bila diinginkan sistem tertentu, haruslah dipilih koordinat titik yang sudah diketahui. Misalnya titik yang akan dipatokan bila dipakai sistem koordinat tertentu, dan titik tersebut dipakai sebagai acuan untuk titik-titik lainnya. Yang kedua yaitu koordinat akhir. Koordinat titik ini dibutuhkan untuk memenuhi syarat geometri, hitungan koordinat, dan tentunya harus dipilih yang mempunyai sistem koordinat yang sama dengan koordinat awal. Yang ketiga yaitu azimut awal. Azimut awal ini mutlak harus diketahui sehubungan dengan arah orientasi dari sistem koordinat yang dihasilkan dan pengandaan datanya. Dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil hitungan dari koordinat titik-titik yang telah diketahui dan akan dipakai sebagai titik acuan sistem koordinatnya. Yang kedua, hasil pengamatan astronomis atau matahari pada salah satu titik poligon sehingga didapat azimut ke salah satu poligon tersebut dengan ditambahkan selanjutnya yaitu macam-macam poligon. Macam-macam poligon menurut bentuknya, yaitu ada 4. Yang pertama poligon terbuka, kedua poligon tertutup, ketiga poligon bercabang, keempat poligon kombinasi. Yaitu poligon menurut titik ikatnya. Yang pertama yaitu poligon terikat sempurna, kedua poligon tak terikat sempurna, ketiga poligon tidak terikat atau bebas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Perkenalkan, nama saya Aryo Valentino Soming, MPM 2020-2020-1062. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan data di lapangan. Metode pengukuran menggunakan theodolit yang kami pakai yaitu metode pengukuran poligon tertutup. Yang dimana dalam pengukuran ini terdapat 8 titik dari P0 sampai dengan P8. Jarak dari setiap titik sepanjang 25 meter. Menempatkan pesawat pada posisi sudut 0,0000, yaitu arah utara bumi. Menentukan titik awal akan dibidik untuk mendapatkan azimut awal. Yang ketiga, meletakkan baak ukur pada titik yang akan dibidik. Arahkan teropong ke baak ukur dengan menggunakan penglihatan untuk mengarahkan ke objek. Jika sudah didapat titik yang dibidik, kuncilah klem aldehida horizontal. Yang keempat, tepatkan benang di tengah baak ukur dengan bantuan tiang penggerak aldehida horizontal hingga benang tegak pada pesawat segaris dengan garis tengah. 4. Tepatkan benang di tengah pesawat pada garis tengah baak ukur dengan bantuan tiang penggerak aldehida horizontal sehingga posisi benang tegak pada pesawat segaris dengan garis tengah rambu dalam kurung baak ukur. Jika objek bidik dalam kurung rambu kurang jelas, maka gunakan pengatur fokus teropong agar rambu terlihat jelas. Sedangkan untuk memperjelas benangnya dengan menggunakan pengatur ketajaman benang. Yang kelima, membaca bacaan benang tengah, benang di atasnya, kemudian membaca bacaan sudutnya dan juga ukur tinggi alatnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Akan menjelaskan cara perhitungan hasil dari pengukuran kami. Di sini dari hasil pengukuran diketahui sudut horizontal 270 derajat 52 menit 0 detik,
Sudut azimut 340 derajat 57 menit 14 detik. Sudut vertikal 90 derajat 5 menit 50 detik. Tinggi alat 1 meter 55 cm. Jarak rantai 25 meter. Jarak optis miring 25. Jarak optis datar 25. Bacaan benang. Benang atas 1042. Benang tengah 917. Benang bawah 792. Pertama, di sini kami menentukan koordinat. Koordinat titik P0 64,64. Koordinat titik P2 42,342. 82,153. Penyelesaiannya XP sama dengan XP0 tambah DP1 kurang P2 kali sin alfa. Hasilnya 64 tambah 25 kali sin 227 derajat 19 menit 25 detik. Hasil yang kami dapatkan 45,62. Sama dengan DP0 tambah DP1 kurang P2 kali cos alfa, yaitu 64 tambah 25 kali cos alfa 227 derajat 19 menit 25 detik. Hasilnya 47,05. Kedua, menentukan tingkat ketelitian. Benang atas tambah benang bawah kurang 2 kali benang tengah sama dengan 0. Di sini benang atas kami 1042 tambah benang bawah 792. Dikurang 2 kali benang tengah 917 sama dengan 0. Ketiga, menentukan jarak optis. Benang bawah dikurang benang atas dikurang benang bawah dibagi 10. Yaitu 1042 dikurang 792 dibagi 10. Hasil di sini 25. Keempat, koreksi sudut. Sudut dalam N kurang 2 dikali 180 derajat. Di sini N adalah jumlah patok, yaitu 8. Jadi 8 kurang 2 kali 180 derajat. Hasilnya 1080. Kedua, sudut luar N tambah 2 kali 180 derajat. Yaitu 8 tambah 2 kali 180 derajat. Hasilnya 1800. Sekian dari hasil pengukuran kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alwi Yusran, NPM 2020-2220-1012. Penjelasan tentang hasil dan penggambaran hasil survei. Nah, di sini kita bisa lihat penempatan sheet plan pengukuran dari kelompok kami. Yang kedua, kontur daerah dari pengukuran. Di sini patok-patok yang kami letakkan, dan ini kontur yang sudah kami dapatkan. Yang ketiga yaitu kontur dari dalam poligon tertutup ini. Yang kami dapatkan konturnya begini. Keempat, koordinat. Koordinat dari patok-patok yang sudah tertera di sini. Setiap patok memiliki koordinat yang berbeda-beda. Ini dari hasil olah data yang kami olah. Kelima yaitu penempatan patok dari P0 sampai P8. Keenam yaitu pembacaan cross ke dalam 5 kali centering dan keluar 5 kali centering.
Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Ada kurang dan salahnya, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.